Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Ataya Fikri Rizkolo dari SMK Negeri 4 Bogor. Nah, kali ini aku mau membahas materi yang berjudul Networking Model. Submateri atau materi-materi yang akan kita pelajari kali ini, yang pertama ada pengenalan networking model, before versus after networking model, pengenalan OSI layer, pengenalan TCP/IP, kemudian TCP/IP application, transport network, data link, dan physical layer, dan yang terakhir ada encapsulation dan decapsulation. Yang pertama, pengenalan networking model. Jadi, networking model itu adalah sebuah aturan atau standar dalam sistem jaringan komputer dan memberikan panduan bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Nah, teman-teman, networking model itu intinya adalah sebuah standarnya gitu yang disepakati oleh banyak vendor. Nah, sebelum networking model ada, setiap vendor itu memiliki networking modelnya masing-masing. Sehingga sulit untuk saling berkomunikasi antar vendor nih teman-teman, karena mereka itu memiliki standarnya yang berbeda-beda kan. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar oleh ISO atau International Organization for Standardization pada 1984 dengan nama OSI. Open System Interconnection atau bisa disebut juga OSI 7 Layer Model. Nah, teman-teman, ini adalah before dan after-nya. Jadi ini dulu dan sekarang setelah ada networking model. Jadi dulu itu mereka itu memiliki standarnya masing-masing, teman-teman. Jadi nggak beraturan, mereka tuh urutan mengirim data gitu, berkomunikasinya itu berbeda-beda nih. Ada yang application dulu, encryption. Nah, sedangkan sekarang kita sudah memiliki standarnya, yaitu OSI layer atau disebut juga OSI 7 layer karena di sini ada 7 teman-teman tuh. Jadi ini sudah sesuai urutannya yang disepakati oleh seluruh dunia teman-teman. Ada 7. Nah, terus pengenalan OSI layer. Jadi networking model itu jenisnya itu ada 2 teman-teman. Yang sekarang kita gunakan adalah TCP/IP model karena lebih less formal dibandingkan OSI atau lebih ringkas dan singkat karena hanya 5 layer saja. Mengingatkan sebelumnya di sini tuh hanya ada ini ada 7 layer kan, sedangkan TCP/IP itu ada 5 layer saja. Sebaliknya tapi teman-teman, OSI layer itu lebih kompleks, lebih banyak kan, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Sebelum kita masuk ke TCP/IP, aku mau ngejelasin tentang OSI layer. Jadi, OSI layer atau OSI model itu dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model itu memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Nah, selanjutnya ini tentang TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol. TCP/IP model atau protokol internet itu merupakan standar jaringan juga, tapi yang desain itu lebih sederhana teman-teman dibandingkan OSI model dengan hanya 4 atau 5 lapisan. Karena menggabungkan beberapa fungsi lapisan OSI yang ada 7 lapisan ke satu lapisan yang lebih luas gitu. Jadi beberapa lapisan yang ada di OSI itu dijadikan hanya satu lapisan sehingga di TCP/IP ini tuh hanya ada 4 atau 5 lapisan teman-teman. Nah, gimana sih cara kerja jaringan TCP/IP? Jadi untuk cara kerjanya itu sendiri itu sama ya teman-teman kayak OSI model. Yang pertama itu memecah data menjadi paket sebelum ditransmisikan ke layer lain. Kemudian paket dikirimkan melalui router sebagai penentu router atau rute atau jalur. Dan yang terakhir paket berhasil dikirim ke tujuan dan TCP/IP layer menjalankan tugasnya masing-masing hingga menjadi sebuah file utuh. Nah, seperti ini teman-teman cara kerja jaringan TCP/IP. Yang pertama itu paket data di sini tuh oleh pengirim itu disalurkan dan dipecah-pecah menjadi beberapa bagian kemudian dikirimkan hingga sampai ke penerima. Nah, seperti ini teman-teman. Menjadi tapi ketika sudah sampai ke penerima itu sudah menjadi file utuh lagi.
Nah, kemudian di sini ada struktur OSI yang versus TCP/IP model, teman-teman. Nih, kalau di OSI itu kan ada 7 layer ya, teman-teman tuh, dari mulai physical, data link, network, sampai application. Sedangkan di TCP/IP, dia itu udah berbeda, udah lebih sedikit. Oh ya, teman-teman, TCP/IP itu di sini tuh ada 2, teman-teman. Ada yang 4 layer, ada juga yang 5 layer. Sebenarnya itu sama, teman-teman. Hanya saja di sini tuh yang membedakan semuanya itu sama sebenarnya, yang membedakan tuh hanya di sini nih. Misalkan kita bandingkan dulu antara OSI dan TCP/IP. Di application, presentation, dan session-nya itu ketika sudah di TCP/IP itu, yaitu hanya menjadi satu di application, tetapi sudah menyangkut atau merangkap 3 layer ini, teman-teman. Dan juga di bagian physical dan data link-nya itu sudah menjadi link saja. Nah, kemudian yang membedakan TCP/IP 4 layer dengan yang 5 layer itu di sini ya, teman-teman. Kalau di yang 5 layer itu physical dan data link itu terpisah, sedangkan yang di TCP/IP ini tuh sama, teman-teman, menyatu. Nah, tapi sebenarnya physical dan data link itu kenapa ini di 4 layer itu menyatu gitu? Karena mereka itu tuh sebuah kesatuan yang saling terhubung, yang akan aku jelaskan di materi selanjutnya nanti. Jadi seperti ini, teman-teman. Jadi intinya itu, mau OSI layer maupun yang OSI model ataupun yang TCP/IP model itu sama, teman-teman. Yang membedakan hanya dari segi ini saja, layernya aja. Jadi yang banyak digunakan untuk sekarang ini adalah TCP/IP yang sebelah sini, yang 5 layer. Selanjutnya ini aku mau membahas tentang TCP/IP application layer, teman-teman. Jadi, yang application layer ini adalah melayani antar muka aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Protokol atau keamanannya itu ada HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Nah, seperti ini, teman-teman, ada contohnya dari misalkan dari sini, dari user dari kita itu mau ke google.com, misalkan di sini ada HTTP kan, itu adalah salah satu jenis dari application layer, teman-teman. Kemudian dikirimkan ke browser, kemudian browser itu akan nge-request atau meminta izin ke web servernya, teman-teman. Jadi kayak si browser itu minta kayak google.com nih, ngirimin google.com itu yang mana sih, web server tuh di sini tuh dia nyari google.com, kemudian ketika sudah ketemu, dia akan mengirimkan kembali ke si browser nih, akan merespon sebagai web page data, dan browser akan mengirimkan ke kita sebagai user web page-nya, teman-teman, atau mungkin kayak layar halamannya gitu, layar halaman web. Kan kita akan buka youtube.com gitu, maka akan langsung kebuka kan itu si web page-nya, webnya, tampilannya lah, padahal sebenarnya itu tuh sudah melewati proses-proses ini yang terjadinya itu cepat, tergantung dari beberapa jaringan lah atau lain-lainnya, ada faktor-faktor lainnya. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya transport layer, yaitu dia itu mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utamanya itu ada 2, teman-teman, ada TCP dan UDP. Apa sih TCP dan UDP itu? Jadi, TCP itu atau Transmission Control Protocol itu dia tuh menggunakan koneksi, teman-teman, menggunakan jaringan koneksi. Sedangkan yang UDP atau User Datagram Protocol itu tidak berbasis koneksi. Jadi dia tidak menggunakan jaringan koneksi. Jadi di sini ada perbedaan-perbedaannya. Kemudian yang TCP itu data dikirimkan secara berurutan. Jadi sehingga mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Sedangkan yang UDP ini tidak berbasis koneksi, kemudian tanda pengenal atau nomor urut. Jadi dia nggak berurutan data yang dikirim itu, tapi sesuai dengan tanda pengenal atau nomor urutnya. Hingga yaitu tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli tuh apabila paket hilang. Tapi di sini mereka tuh jadi intinya ada plus minusnya, teman-teman. Negatifnya dari yang TCP, dia itu terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama, lebih lemot lah, teman-teman, dibandingkan yang UDP ini yang mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Jadi untuk TCP dan UDP ini sebenarnya tuh ada plus minusnya ya, teman-teman. Itu tuh tergantung dari kebutuhannya. Mau yang cepat ya pakai UDP, tapi minusnya dia nggak mengoreksi kesalahan pengiriman. Sedangkan yang TCP ini dia mengoreksi
dari kesalahan-kesalahan gitu. Tapi minusnya itu dia lebih lambat. Kemudian ini ada yang bagian network layer, teman-teman. Jadi network layer itu adalah proses setiap perangkat komputer itu diberikan IP address yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, sebagai alamat atau identitas dan mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika mengirim. Di network layer ini hanya terdapat satu contoh yaitu IP. IP menyediakan fitur addressing dan routing untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Kemudian setiap perangkat itu memerlukan alamat unik yang berbeda-beda, teman-teman. Jadi itu dia untuk network layer. Jadi isinya itu adalah IP untuk memberikan alamat atau identitas. Supaya kita tuh nggak salah, teman-teman, ketujuan yang akan kita tuju. Nah, misalkan nih, di depan kita tuh ada dua komputer. Nah, kita nggak tahu alamat IP atau namanya dia tuh apa sih. Nah, maka kita bakal bingung, bakal saling tabrak-menabrak. Maka itu dibutuhkan yang namanya ini alamat IP di network. Selanjutnya ini ada data link dan physical layer nih teman-teman yang udah dibahas sebelumnya. Yang dimana dia itu dalam TCP/IP 4 layer itu menyatu gitu kan. Kenapa? Nah ini dia. Jadi, data link itu mendefinisikan protokol atau keamanannya yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism atau hanya mendeteksi error tanpa recovery atau proses perbaikan. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address, teman-teman. Addressing itu adalah kayak kita kan kalau sebelumnya itu pakai IP address, sedangkan di data link ini itu menggunakan MAC address. Ada dua, teman-teman, ada IP address dan MAC address. Kemudian kalau misalkan physical layer itu mendefinisikan cablingnya pada suatu jaringan komputer kabel gitu. Mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antara device. Jadi data link dan physical layer ini tuh saling terhubung ya, teman-teman. Saling menyatu sebenarnya, makanya di TCP/IP 4 layer itu mereka itu menyatu sebagai satu kesatuan. Seperti itu. Nah, ini yang selanjutnya ini ada encapsulation dan decapsulation. Kalau encapsulation itu ada pada komputer pengirim, yaitu proses pembungkusan paket data yang sudah dipecah-pecah dan diberi nama. Kemudian, kan kalian tahu sendiri ya, kalau kita mengirim data itu, paketnya itu akan dipecah-pecah menjadi bagian-bagian tertentu. Yang bagian-bagian tadi, yang layer-layer tadi. Nah, itu akan dipecah pada bagian encapsulation. Kemudian yang selanjutnya ada decapsulation, ada pada komputer penerima. Jadi pembukaan bungkusan paket data yang udah dipecah-pecah tadi dan menggabungkan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket yang utuh. Jadi di encapsulation itu paketnya dikirim, kan sebelum dikirim tuh dia tuh dipecah-pecah dulu ya. Nah, kemudian dibungkus ya maaf. Dibungkus itu namanya encapsulation. Kemudian pembukaan bungkusan itu disebut decapsulation, teman-teman. Nah, ini ada contohnya, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ini tuh ada di pengirim dan aduh ini salah. Penerima kayak pengirim misalkan sini. Di sini tuh akan ada yang namanya pemecahan paket data menjadi application, transport layer, network, data link, dan physical yang tadi. Kemudian dikirim. Nah, ini tuh akan dibungkus paket-paket ini yang disebut encapsulation. Dikirim, kemudian si penerimanya ini akan membuka penggabungan pecahan paket data tadi, teman-teman, yang disebut decapsulation, teman-teman. Nah, ini. Kemudian jadi ini tuh. Nah, kalau misalkan ini pengirim mau ngirim ke sini lagi, berarti dia tuh dari atas ke sini, kemudian disatukan. Nah, jadi itu intinya, teman-teman, tentang encapsulation dan decapsulation ini, teman-teman, tentang network model atau standar jaringan model. Nah, teman-teman, jadi mungkin itu aja untuk materi aku kali ini. Mohon maaf kalau misalkan rada kecepatan atau mungkin ada hal yang kurang jelas dan aku ngomongnya belepotan. Mohon maaf, teman-teman. Dadah, teman-teman.